Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Cindi Dalla Putri dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 7. Kali ini aku akan membahas materi mengenai persebaran kebudayaan di Indonesia. Tapi aku akan membahas salah satu dari 6 pulau besar di Indonesia, yaitu Sumatera. Aku memilih daerah Sumatera Barat karena aku berasal dari sini dan juga kebudayaannya sangat menarik untuk dibahas. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang unsur kebudayaan suku Minangkabau. Minangkabau adalah suku asli yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Minang berarti menang, sedangkan Kabau berarti kerbau. Seperti yang kita ketahui, setiap daerah di Indonesia memiliki karakteristik kebudayaan masing-masing. Minangkabau adalah salah satu dari banyaknya budaya di Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Minangkabau adalah satu-satunya budaya yang menganut sistem matrilineal, yang mana harta akan diwariskan oleh ibu kepada anak perempuan. Tanggung jawab laki-laki Minangkabau ada pada perihal agama dan politik. Berikut ini adalah 7 unsur kebudayaan suku Minangkabau, yaitu: pertama, bahasa. Bahasa Minangkabau atau Baso Minang adalah suatu Austronesia yang digunakan oleh suku Minangkabau. Bahasa Minangkabau juga sering dianggap sebagai bahasa Melayu dengan dialek yang berbeda. Kedua, sistem teknologi. Contoh sistem teknologi yang ada dalam suku Minangkabau terdapat pada bentuk tempat tinggal dan bentuk desa. Nagari adalah nama desa dalam bahasa Minangkabau. Nagari merupakan kediaman utama yang biasa dianggap sebagai pusat desa. Rumah gadang adalah rumah adat Minangkabau, berbentuk memanjang dan mempunyai atap yang mirip dengan tanduk kerbau. Ketiga, sistem mata pencarian atau sistem perekonomian. Mayoritas masyarakat Minangkabau hidup melalui bercocok tanam. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah laut atau danau hidup melalui hasil tangkapan ikan. Ada juga masyarakat Minangkabau yang hidup menjadi pengrajin, yaitu membuat kerajinan tangan. Dan ada juga yang berdagang dan merantau. Kehidupan perdagangan di Minangkabau kebanyakan dikuasai oleh penduduk Minangkabau itu sendiri. Keempat, sistem kekerabatan. Kelompok kekerabatan masyarakat Minangkabau yaitu Parui, Kampuang, dan suku. Suku dan kampuang dapat dianggap sebagai kelompok formal. Suku dipimpin oleh seorang penghulu suku, sedangkan kampuang oleh penghulu andiko atau datuk kampuang. Selain kelompok Parui, Kampuang, dan suku, masyarakat Minangkabau tidak mengenal organisasi masyarakat adat yang lain. Dengan begitu, instruksi dan aturan pemerintah, administrasi, masyarakat perdesaan biasanya disalurkan kepada penduduk desa melalui penghulu andiko. Di samping memiliki seorang penghulu suku, sebuah suku juga mempunyai seorang dubalang atau manti. Dubalang bertugas menjaga keamanan sebuah suku, sedangkan manti berhubungan dengan tugas-tugas keamanan. Garis keturunan dalam masyarakat Minangkabau diperhitungkan melalui garis matrilineal. Seorang termasuk keluarga ibunya, bukan keluarga ayahnya.
Begitu juga tanah dan harta warisan akan diwariskan kepada anak perempuan. Perkawinan dalam masyarakat Minangkabau sebenarnya tidak mengenal mas kawin. Namun, keluarga pengantin wanita akan memberi sebuah uang atau barang untuk menjemput pengantin pria. Uang tersebut biasanya disebut uang jemputan. Tetapi yang penting dalam perkawinan Minangkabau adalah pertukaran benda lambing antara keluarga berupa cincin atau keris. Dalam masyarakat Minangkabau, tidak ada larangan bagi seseorang untuk memiliki lebih dari satu istri. Orang-orang dengan kedudukan sosial tertentu terkadang suka melakukan perkawinan poligami. Secara kasar, stratifikasi sosial dalam masyarakat Minangkabau yang hanya berlaku dalam kesatuan sebuah desa tertentu saja, atau sekelompok desa yang berdekatan, membagi masyarakat ke dalam 3 lapisan besar, yaitu bangsawan, orang biasa, dan orang yang paling rendah. Lapisan terakhir ini mungkin dapat dihubungkan dengan budak dalam arti yang lebih ringan. Mengenai pola kepemimpinan, dapat dikatakan bahwa sulit untuk melihat suatu pola yang jelas dalam masyarakat Minangkabau. Kita tidak dapat mengatakan dengan jelas siapa yang menjadi pemimpin bagi suatu parui. Setiap orang dewasa boleh dikatakan memiliki hak untuk pemimpin. Perintah atau saran seseorang mungkin akan dituruti oleh anggota keluarganya, tetapi ini tergantung pada kewibawaan pribadi orang tersebut. Kelima, sistem pengetahuan. Anak lelaki usia 7 tahun biasanya akan meninggalkan rumah dan tinggal di suatu surau untuk diajarkan ilmu agama dan adat Minangkabau. Di usia remaja, mereka meninggalkan perkampungan untuk menimba ilmu di sebuah sekolah atau menambah sebuah pengalaman. Beberapa orang Minangkabau yang menjadi orang terkemuka seperti Abdul Muiz yang menjadi penulis dan wartawan, kemudian Emil Salim yang ahli ekonomi dan bekas Menteri Indonesia, lalu Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Indonesia, yang terakhir Yusof Ishak, presiden pertama Singapura. Wah, bangga sekali ya jadi orang Minang. 6. Sistem religi. Hampir seluruh masyarakat Minangkabau menganut agama Islam, walaupun sebagian besar dari mereka hanya menganut agama sebagai simbolis, tanpa melakukan ibadah dan kewajibannya. Boleh dikatakan mereka tidak mengenal unsur-unsur kepercayaan lain selain yang diajarkan oleh agama Islam. Walaupun demikian, masih banyak juga orang yang percaya akan hal-hal yang tidak diajarkan oleh Islam, seperti hantu dan kekuatan gaib. Selain itu, banyak orang yang menganggap bahwa sistem matrilineal yang dianut masyarakat Minangkabau bertentangan dengan aturan Islam, yang menekankan sistem patrilineal. Padahal sesungguhnya terdapat banyak kesamaan antara faham Islam dengan faham Minangkabau. Salah satu contoh dari beberapa kesamaan faham Islam dan Minangkabau yaitu faham Islam menimba ilmu adalah wajib, sedangkan faham Minangkabau anak lelaki harus meninggalkan rumah mereka untuk tinggal dan belajar di surau. 7. Kesenian. Untuk kesenian tradisional Minangkabau, ada kesenian randai, teater rakyat yang meliputi pencak, musik, tarian, dan drama. Lalu saluang jedendang, serunai bambu dan nyanyian. Lalu talempong, serta musik bunyi gong. Ada tari piring, yaitu menyerupai gerakan para petani semasa bercocok tanam.
Selanjutnya ada tari payung, menceritakan kehidupan muda-mudi Minang yang selalu riang gembira. Dan terakhir, pidato adat dan pencak silat. Nah, itulah beberapa penjelasan dari 7 unsur kebudayaan suku Minangkabau. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk klik like, comment, and share, dan subscribe terutama. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.